Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 240. 1. Di sandaran sofa. Inilah yang paling dia takutkan. Suaranya pecah, parau, namun tetap tertahan sekuat tenaga. Maaf, Kak Asa, Pak Din. Saya hanya disuruh. Din membeku di tempatnya. Kalimat itu membuat udara seketika membatu. Azarin yang sedari tadi diam, kini menoleh cepat ke arah Zaina. Sementara Zaina menutup wajahnya sebentar dengan kedua telapak tangan, lalu menurunkannya perlahan, memperlihatkan wajah lelah yang mulai digenangi air mata meski belum sepenuhnya tumpah. Aku cuma disuruh, ulangnya pelan, hampir tak terdengar. Tolong ampuni aku. Kedua tangan Zaina menyatu di dada, air matanya akhirnya menetes setelah sekian lama. Aku hanya diperintah, Kak Asa. Siapa yang menyuruhmu? Suara Din langsung memburu, kali ini nadanya mulai naik. Zaina menggeleng cepat. Aku gak bisa bilang. Aku takut. Aku cuma disuruh bantu, aku gak tahu obat itu berbahaya, aku kira cuma vitamin tambahan, aku gak tahu, demi Tuhan aku gak tahu. Siapa? Zaina. Ulang Din lagi sambil bertolak pinggang, kini rasa tenangnya telah hilang. Katakan siapa yang menyuruhmu. Zaina semakin gemetar ketakutan, air matanya semakin bercucuran tak henti. Namun, di saat yang sama, ponselnya berbunyi dengan nyaring. Rasa takut semakin mengguncang tubuhnya, dia tahu siapa yang menghubunginya kali ini. Din yang melihat hal itu, lantas tersenyum miring. Angkat sekarang teleponmu, Zaina. Di depan semua orang. Komentar bab 298. 2. Bab 170, pesan di tangan Din. Tangan Zaina bergetar hebat ketika dia mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecilnya. Jari-jarinya dingin, seperti kehilangan aliran darah. Seolah tubuhnya tahu lebih dulu betapa besar risiko yang sedang dia ambil. Napasnya terengah, dan pandangannya tak bisa lepas dari layar ponsel yang menyala, menampilkan satu nama. Sesaat kemudian Zaina menghela napas pelan, setidaknya kali ini, bukan nama inisial itu yang menghubunginya. Sebuah nama yang cukup membuat napasnya yang tertahan sedikit turun mengisi paru-parunya. Tante Larasati. Dengan suara yang nyaris berbisik, Zaina menoleh ke arah Din yang masih berdiri menatapnya tanpa berkedip. Tatapan pria itu tajam, seperti pisau yang siap menebas siapapun yang mencoba mengelak dari kenyataan. Cuma tante saya, Pak Din. Kata Zaina lagi, dengan suara yang dipaksakan terdengar yakin, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Din mengangguk pelan sambil melirik ke arah ponsel. Angkat sekarang. Suaranya datar, namun tegas. Pakai pengeras suara. Zaina menahan napas sejenak, lalu mengangguk pelan dan menekan tombol hijau. Suara nada sambung berdentang di ruangan yang kini seakan tak berisi udara. Lalu terdengar suara wanita parubaya dari seberang, serak dan penuh kepedulian. Zaina, kamu di mana, nak? Tante udah hubungi kamu dari tadi, kamu baik-baik saja, kan? Zaina melirik ke arah Din dan Azarin. Hatinya menjerit, mulutnya kering. Dia ingin berbohong, tetapi kata-kata itu tak sanggup keluar. Aku baik, Tante, katanya pelan, tetapi tekanan di suaranya jelas. Tidak ada nada meyakinkan di sana. Hanya ketakutan. Larasati terdiam sejenak di seberang, lalu suaranya terdengar lagi, kini lebih tajam dan khawatir. Kamu yakin? Suara kamu. Zaina, kamu kenapa? Ada apa? Zaina menunduk. Sekuat apapun dia ingin tetap kuat, air matanya kembali jatuh. Dia tak sanggup lagi menahannya. Tante, aku gak baik-baik aja. Ucapnya serak.
Aku dikurung di ruangan. Diinterogasi sama Kak Aza dan suaminya. Mereka tuduh aku, Tante. Cuma karena Umi drop. Din mencelos. Rahangnya mengeras, dan tangan kirinya mengepal erat. Sementara Azarin menegang di tempat, seolah tak percaya telinganya sendiri. Jemput aku, Tante. Suara Zaina pecah, nyaris seperti rintihan. Di sini, semuanya jahat. Larasati di seberang langsung terdiam. Suaranya tak langsung terdengar, tetapi hembusan napas tercekat bisa terdengar samar. Suasana ruangan kembali membeku. Azarin mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Pandangannya terarah tajam ke arah Zaina, matanya melebar, ada rasa marah, dan rasa terkejut. Sementara Din, yang biasanya mampu mengontrol segala hal dalam ruangan persidangan, kini merasa darahnya menggelegak. Sementara Din masih berusaha tenang, meski darahnya sudah mendidih. Dia membiarkan Larasati berbicara dan Zaina melontarkan sandiwaranya. Rasanya kurang seru jika dia menyela saat ini. 3. Tante titip kamu di sana bukan untuk disiksa, Zaina. Jerit Larasati dari seberang telepon. Suaranya serak, penuh amarah. Zaina terisak. Kepalanya tertunduk, bahunya berguncang kecil, seolah memang kalimat itu yang dia tunggu, sebuah pembelaan, sebuah kekuatan untuk terus merasa menjadi korban. Kamu di sana karena amanah ibumu. Karena dia percaya kamu akan dijaga. Akan dihormati. Tapi mereka tega sama kamu. Astagfirullah. Larasati mendengus kasar, napasnya memburu dari seberang. Azarin membeku. Ujung jarinya mengepal kuat di atas lutut. Paham agama katanya. Larasati menambahkan, penuh sindiran. Tapi tak beradab. Tak tahu malu. Sontak saja, Din memejamkan mata sejenak. Napasnya ikut memburu, tetapi dia masih memilih diam. Dia tahu, ini belum saatnya bicara. Dia ingin mendengar semuanya. Sampai habis. Kenapa bisa mereka setega itu? Lanjut Larasati. Kurang apa kamu, Nak? Kurang sopan. Kurang hormat. Apa hanya karena kamu anak dari wanita lain? Hah? Bukan dari rahim si Herlina itu. Zaina menggigit bibirnya kuat-kuat. Air matanya kini mengalir deras. Tangannya yang menggenggam ponsel ikut bergetar hebat. Mereka tak mau mengakui keberadaanmu. Larasati melanjutkan dengan suara menekan, penuh kepedihan. Padahal dalam tubuhmu, mengalir darah yang sama. Sama, Zaina. Kamu punya hak yang sama. Tapi mereka memperlakukanmu seperti sampah. Azarin menahan napasnya, lidahnya keluh. Matanya melirik Din yang masih berdiri tenang luar biasa tenang, setidaknya. Namun, dia tahu betul, dari cara pria itu mengepalkan tangannya, rahangnya yang mengeras, dan sorot matanya yang berkilat amarahnya mulai menari di batas. Kalau Herlina tak bisa menengahi anak-anaknya yang saling memakan, biar tante yang maju. Bentak Larasati lagi. Tante tidak terima kamu diperlakukan seperti ini, Zaina. Tidak akan pernah. Zaina merintih. Isaknya makin keras, seolah membenarkan semuanya, seolah setiap kata Larasati adalah suara kebenaran yang selama ini dia pendam. Tangis itu menggema seperti luka yang dikeruk paksa di hadapan semua orang. Lagi pula kalau Herlina drop, kenapa kamu yang disalahkan? Hah? Suara Larasati meninggi. Kemana anak-anak kandungnya? Kemana Alea? Kemana Azarin? Lancang sekali mereka. Azarin menahan iri, tetapi tubuhnya sudah menggigil oleh emosi yang mendidih. Dia ingin menjawab, tetapi lidahnya seolah terkunci. Dia tak menyangka Zaina akan memutar balik semuanya. Larasati tak berhenti, bahkan kini sumpah serapah pun meluncur dari bibirnya. Kalau sesuatu terjadi sama kamu, Zaina,
tante yang akan usut ini sampai ke akar. Mereka akan tahu rasanya mempermainkan Kamui. Alea itu, Azarin itu, bahkan suaminya yang merasa paling benar tidak akan lepas dari tanggung jawab ini. Din membuka matanya perlahan. Wajahnya masih tenang, tetapi matanya bersinar merah. Dia tahu permainan Zaina. Dia tahu ini bagian dari skenario untuk membuat mereka seolah-olah bersalah. Tanpa peringatan, tangannya terulur cepat dan merebut ponsel dari genggaman Zaina. Gadis itu terperanjat, tubuhnya refleks mundur, wajahnya pucat. Katanya keponakan Anda ini orang baik, ucap Din dengan nada sarkastik, matanya menatap ponsel seolah bisa menembus suara di seberang. Terdidik, katanya. Lalu, apakah Anda mendidiknya sebagai pembunuh juga? 4. Suara Larasati di seberang sontak meninggi. Apa maksudmu? Kau menuduh keponakan saya melakukan kejahatan. Kau tak tahu apa-apa. Din terkekeh pendek, penuh ironi. Kalau begitu jemputlah keponakan Anda di kantor polisi, itu pun kalau Anda bisa membebaskannya. Tanpa menunggu jawaban, Din menekan tombol merah. Panggilan terputus, menyisakan keheningan yang mendesak di dalam ruangan. Din menoleh perlahan, bibirnya membentuk senyum miring yang menusuk. Tatapannya menajam ke arah Zaina yang menangis, bahunya terguncang pelan, namun tak satu pun suara isak terdengar dari mulutnya. Tangisnya nyaris seperti bisu. Kamu terlalu banyak drama, iya. Gumam Din pelan, namun cukup tajam untuk mengiris. Berkata seolah-olah kamu paling tersakiti. Lucu sekali kamu ini. Zaina sontak mendongak, mata merahnya menatap Din penuh bara. Tatapannya bukan lagi penuh takut, melainkan campuran amarah dan luka yang sudah membatu. Drama katamu. Bukankah istri Pak Din sendiri yang banyak drama? Aku hanya memainkan peran dari drama yang mereka ciptakan. Teriak Zaina penuh kemarahan. Napasnya terengah, nyaris tercekat. Kalau saja aku diterima di keluarga ini dengan baik. Semua ini tidak akan pernah terjadi. Tangannya mengusap wajahnya dengan kasar, menyingkirkan air mata dan sisa-sisa perih yang belum hilang. Aku datang dari kampung, membawa harapan dan kebanggaan, lanjutnya, suaranya lirih namun penuh gemetar. Ketika aku melihat Alea, lalu aku bertemu lagi dengan Azarin. Aku sempat berpikir, bisakah aku seperti kalian? Pintar, terpelajar, berkelas. Tapi apa yang aku dapat? Penghinaan. Zaina berdiri perlahan, tubuhnya bergetar. Aku berlutut di hadapan kalian. Memohon, mengibah, berharap diterima. Aku rendahkan harga diriku, demi diakui sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi yang aku dapat, diasingkan, dituduh, dibina, disudutkan. Matanya menyapu wajah Din dan Azarin yang terdiam, terpaku. Kalau hari ini aku disebut jahat, maka tanyakan dulu pada diri kalian. Siapa yang memulai semuanya? Siapa yang menutup pintu duluan? Aku hanya mengikuti alur yang kalian buat. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara napas Zaina yang memburu, dadanya naik turun seperti baru saja melawan badai. Lalu dia menatap Din dengan tajam, namun kini bukan dengan takut, melainkan luka yang dalamnya tak terukur. Kalianlah yang jahat, bisiknya, sebelum akhirnya tubuhnya goyah dan jatuh terduduk di lantai, seperti seluruh tenaga dan keberanian yang tadi menguatkan, kini tercerabut dari tubuhnya. Din memejamkan mata sejenak, menahan gejolak emosi yang makin menyesalkan. Napasnya berat, dada naik turun, saat kembali menatap Zaina, sorot matanya tak lagi sekadar marah, tetapi kecewa yang membakar perlahan. Itu sebabnya kamu ingin melenyapkan ingatan Umi dengan memberinya obat keras seperti ini. Suaranya datar, namun menggigit tajam.
Zaina yang masih terduduk di lantai mendongak dengan sorot mata yang tak kalah menusuk. Tetapi Din tak berhenti di situ. Karena selama Umi berada di pihakmu, kamu akan baik-baik saja. Posisimu di rumah akan tetap aman. Zaina hanya menggertakkan rahangnya, bulir bening yang jatuh dari matanya kini tak sanggup dia hentikan lagi. Namun, bukan tangisan lembek yang dia tampilkan, melainkan luka yang tersalut amarah. Din menyipitkan mata. Kamu tahu pepatah ini? Sekuat-kuatnya kamu menyembunyikan api, Zaina. 5. Asapnya tetap tercium. Napas Zaina memburu, dadanya naik turun dalam ledakan emosi yang dia pendam terlalu lama. Tadi kamu menyalahkan istri saya dan Alea yang menolakmu, sehingga kamu mengambil risiko menyakiti Umi. Apakah kamu tidak tahu malu? Suara Din begitu menusuk. Kamu yang datang mengusik ketenangan keluarga kami. Dan sekarang, kamu berdiri di sini, menyebut dirimu korban. Tatapan Din menajam. Lupakah kamu, awal mula Umi masuk rumah sakit karena siapa? Karena pengakuan dari tante kamu. Karena drama yang kalian bawa. Sejak awal, benih keributan ini kamu yang tanam, Zaina. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan orang lain hanya karena kamu tak kuat menanggung akibatnya. Hening sejenak. Hingga Zaina memberanikan diri menentang Din. Memangnya aku minta dilahirkan? Matanya menatap nanar. Memangnya aku bisa memilih, lahir di rahim siapa? Suaranya gemetar, tetapi bukan karena takut. Hanya karena aku anak seorang. Aku gak pernah merendahkan kamu, Zaina. Potong Azarin tiba-tiba. Suaranya bergetar, tetapi lantang. Tatapan matanya basah, tapi tidak gentar. Kamu lahir dari rahim siapapun, itu tidak membuatmu lebih rendah dari siapapun. Darahmu darah yang sama dengan kami. Azarin menghela napas dalam. Tapi kehadiranmu membawa luka. Bukan cuma untukku, untuk Kak Alea juga. Untuk keluarga ini. Jadi jangan menganggap dirimu satu-satunya yang menderita. Din menoleh, menatap istrinya dalam diam. Ada kekaguman terselip dalam pilu sebab Azarin sejak tadi memilih diam. Namun Zaina justru berdecak, pahit. Kamu lahir di atas nama dan restu, Asa. Sama Abah, kan? Suaranya meninggi. Sementara aku, tidak. Tangannya menghantam dadanya sendiri. Aku besar cuma tahu ibu. Sampai dia meninggal, aku cuma punya satu wajah yang aku hafal, wajahnya. Sementara kalian, hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Air mata tumpah makin deras, kini disertai suara napas yang memburu hebat. Aku gak pernah minta dilahirkan dalam keadaan yang salah. Tapi aku menerima itu. Yang gak aku bisa terima, adalah kalian yang menolak aku, padahal aku punya hak yang sama untuk ada di sini. Seisi ruangan mendadak hening, seperti waktu membeku. Azarin memejamkan mata sejenak, seolah ingin menelan semua kepedihan yang baru saja Zaina luapkan. Ketika dia kembali menatap gadis itu, sorot matanya tak lagi mengandung kemarahan, melainkan kelelahan dan luka yang mendalam, seperti seseorang yang terlalu sering mengalah, tetapi tak pernah benar-benar didengar. Zaina, ujarnya pelan, namun nada suaranya tegas, kamu bilang kami menolakmu. Tapi kamu pernah lihat gak, bagaimana Umi memperlakukanmu? Dia menerima kamu tanpa bertanya panjang lebar, tanpa menuntut bukti, dia kasih kamu kamar, kasih kamu kepercayaan. Bahkan, dia bela kamu di depan kami semua. Azarin mengatupkan rahangnya sejenak, sebelum melanjutkan, kamu tahu, tidak semua luka terlihat. Kami juga manusia. Aku, Kak Alea. Kami punya sisi yang rapuh, yang selama ini kami tutupi. Saat kamu muncul, kamu mengguncang semua yang sudah lama kami tata.
Tapi bukan berarti kami membencimu. Kami hanya butuh waktu untuk berdamai. Zaina menunduk, tetapi raut wajahnya tetap tegang. Azarin menambahkan, kali ini lebih lembut, kamu pikir hanya kamu yang tak bisa memilih dilahirkan dari siapa. Kami juga tak memilih harus berbagi kasih ayah dengan seseorang yang tak kami tahu keberadaannya. 6. Selama ini, hidup memang tidak adil, tapi bukan berarti kamu bisa membenarkan apapun yang kamu lakukan hanya karena kamu merasa paling tersakiti.